Oke, baik. Untuk HIV/AIDS, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa HIV/AIDS merupakan, sebuah penyakit ya, kumpulan dari beberapa sindrom yang diakibatkan oleh virus ya, virus AIDS, virus human immunodeficiency virus yang memang menyerang sistem kekebalan imun. Saya sudah sampaikan dalam pertemuan yang sebelumnya di mana HIV/AIDS ini tidak bisa sembuh. Sehingga yang bisa dilakukan adalah untuk mengontrol virusnya supaya tidak banyak replikasinya, sehingga, ketika virus itu tidak banyak yang diharapkan adalah gejala yang timbul akibat dari, akumulasi virus di dalam tubuh itu semakin rendah. Kita juga beberapa kali diskusi terkait kepada apakah orang HIV/AIDS ini bisa hidup dengan layak? Jawabannya adalah bisa. Karena ketika virus itu tidak dalam kondisi yang banyak di dalam tubuh dan terkoordinir dengan baik di dalam tubuh, walaupun dia tidak hilang di dalam tubuh, tapi dia dalam kondisi off atau dalam kondisi yang terkontrol, tidak maniak ya. Kalau di jiwa itu ada maniak, kemudian dia itu apa ya, menstimulasi untuk menyerang ya, dalam arti kata dia sebagai musuh yang cenderung diam. Nah, tempat-tempat yang memang virus itu masih ada ya, atau berdiam diri selama pertahanan imun itu baik dan selama kita bisa mengontrol yang namanya replikasi dari virus tersebut, itu masih ada. Jadi kalau seandainya bisa dibilang apakah hubungan seks pada orang ARV itu dapat menyebabkan, transmisi dari virus? Masih bisa. Apakah dengan menyusui masih bisa tertransmisi virus? Masih bisa. Apakah dengan luka transfusi bisa transmisi virus? Masih bisa. Yang tidak bisa itu bukan tidak bisa, yang kita kurangi itu adalah efek dari manusianya, di mana virusnya tidak berkembang dengan pesat. Karena yang kita takutkan ketika dia berkembang dengan pesat, imun di dalam tubuh itu akan cenderung merespon terkait kepada, eee, peningkatan jumlah dari tubuh. Nah, ARV ini adalah salah satu, harapan bagi pasien-pasien HIV untuk bisa mempunyai hidup yang baik ya, walaupun menjadi seorang yang terkonfirmasi positif. Nah, kita coba lihat, apa sih yang kita harus ketahui dari antiretroviral? Nah, ini ada siklus hidup dari HIV ya, saya menggambarkan ada siklus hidup dari HIV di mana, eee, HIV itu bisa masuk ke dalam tubuh itu tentu saja mempunyai perlawanan ya. Sebelumnya kita juga sudah belajar window, jendela-jendela dari pasien-pasien HIV sampai dia menjadi AIDS, di mana ada, apa namanya, derajat-derajat keparahan atau dia punya, stadium-stadium ya, yang membuat, seseorang itu mempunyai, bisa dibilang, manifestasi yang berbeda setiap stadiumnya, sampai benar-benar dalam kondisi wasting syndrome, di mana badannya sudah habis dan kematian menjadi salah satu yang, membayangi pasien tersebut di stadium AIDS, sudah stadium akhir. Nah, kita lihat seperti virus biasa, Anda lihat attachment, attachment ini artinya perlengkatan atau penarikan ya, perlengkatan dari virus. Jadi virusnya retrovirus itu, virus yang, dasar dari virusnya itu adalah RNA. Jadi di dalam tubuh itu DNA ada, transmisi DNA dan transmisi, RNA gitu ya. Jadi genetik kita itu punya jenis 2 ada DNA dan RNA. RNA bagi makhluk hidup yang hanya mempunyai RNA dan mempunyai DNA itu disebut dengan sudah makhluk hidup ya. Jadi bedanya makhluk hidup dengan, bukan makhluk hidup adalah dia mempunyai inti sel dan sitoplasma. Jadi kalau seandainya pembentuk dari
makhluk hidup itu adalah inti sel dan sitoplasma. Di dalam inti sel itu ada yang namanya RNA dan DNA. Nah, virus human immunodeficiency virus atau HIV ini merupakan virus RNA. Nah, ketika dia masuk ke dalam tubuh, si virus ini masuk kemarin dengan beberapa cara. Cara pertama adalah dia masuk ke dalam cairan tubuh yang mengandung banyak virus seperti cairan vagina ya, dia masuk ke dalam tubuh itu melalui darah dan kemudian bisa masuk ke dalam tubuh lewat cairan yang terkontaminasi seperti air susu ibu atau ASI. Jadi, cairan vagina, sperma, kemudian dia bisa masuk dalam tubuh lewat ASI, dia bisa masuk dalam tubuh lewat darah, kemudian di dalam darah dia akan mengejar yang namanya masuk ke dalam, eee, bagian tubuh. Nah, sebelum dia masuk, itu ada pasti perlawanan. Jadi ketika penetrasi, ya, dia penetrasi dan langsung menyerang kepada CD4. Saya sudah bilang kemarin ada, eee apa ya, bisa dibilang ada peran dari CD4 di dalam, HIV/AIDS ini karena virus-virus itu punya reseptor. Saya contoh saja seperti corona, corona itu punya reseptor. Nah, kenapa reseptornya dia menyerang bagian paru dan dia menyerang bagian, sekitar faring dan laring, ya karena reseptor yang paling banyak di situ. Nah, begitu juga dengan HIV, HIV ini reseptornya adalah CD4. Nah, ketika CD4 itu melakukan perlengketan dengan si virus, virus jadinya akan masuk. Nah, ketika dia sudah bisa menembus yang namanya dinding sel, ini sel ya, ini dinding sel, dia bisa menembus dinding sel, si virusnya ini akan masuk ke dalam tubuh. Nah, virus ini akan masuk dan akan berlengkatan dengan RNA di dalam tubuh. Nah, virus yang akan masuk dan sudah melakukan transkrip dengan RNA akan menjadi DNA dan masuk ke dalam tubuh dan dia akan melakukan replikasi ya, sehingga dia akan keluar dalam virus yang baru dan dia akan masuk ke dalam bentuk yang baru dan dia akan kembali menjadi, HIV yang akan menyebar. Jadi ini bentuk siklus ya, dia bagaimana cara dia berkembang biak di dalam tubuh dan dia masuk ke dalam tubuh dan membuat, apa ya, persenyawaan dengan RNA tubuh. Nah, akan menjadi virus kembali. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena obat-obat antiretroviral itu akan bekerja dalam siklus per siklusnya ini. Ya, jadi menghindari pelengketan, menghindari replikasi, menghindari nanti dia membelah, menghindari dia akan keluar dari tubuh, itu obat-obat antiretroviral akan dikasih. Makanya kemarin sempat saya bahas bahwa obat antiretroviral itu tidak bisa satu diberikan kepada pasien. Dia harus diberikan dalam bentuk paket ya. Jadi ada obat yang digunakan untuk menghindari dia perlengketan, ada obat yang dihindari untuk replikasi, ada obat untuk menghindari pembelahan, dan ada obat untuk menghindari dia keluar dari sel dan, menjalar ya, masuk ke dalam sistem peredaran darah, sistem kemudian masuk ke dalam cairan-cairan vagina, cairan darah yang memang reseptornya ada di situ. Nah, setiap dari siklus ini, obat dari antiretroviral akan bekerja. Apa yang harus kita tangani? Dan Anda kemarin waktu pas semester 1 belajar IDK 2 terkait kepada, IDK 2 iya, ada patologi juga, ada, mikrobiologi juga. Kenapa belajar cacing ya saya ya, kenapa saya belajar mikroorganisme yang patogen ya, itu fungsinya adalah kita menghambat siklusnya. Bagaimana caranya perilaku manusia itu dapat menghambat virus tersebut sehingga perputaran siklusnya itu tidak terjadi. Nah, itu yang menjadi salah satu, capaian kenapa kita harus membahas terkait kepada mekanisme daur hidup siklus dari mikroorganisme, virus, atau patogen di dalam tubuh. Nah, ini Anda bisa lihat ya, kecenderungan ya, ini kecenderungan viral load, kemudian ini adalah yang di sebelah kanan saya itu adalah HIV RNA copies, jadi, berapa banyak sorry,
berap ini adalah, replikasi atau pembelahan yang terjadi pada virus dan sehingga, virus itu semakin frekuensinya semakin membanyak. Kemudian dilihat dari CD4, CD4 itu adalah bagian dari imun tubuh yang menjadi reseptor yang akan dihancurkan atau yang akan dirusak oleh virus. Nah, ketika virusnya semakin tinggi, ya, semakin tinggi virus tersebut, ya ini kan semakin tinggi virus tersebut, itu sama dengan semakin rendahnya CD4. Anda coba lihat, semakin tinggi virus itu di dalam tubuh, semakin rendah CD4. Kalau CD4 ini rendah, dia akan mempengaruhi mikroorganisme yang lain yang bukan HIV menggerogoti tubuh manusia tersebut. Ya, coba kita lihat dari beberapa minggu sampai beberapa tahun. Di mana ya, kalau saya bisa membayangkan kembali yang kemarin, di mana virus HIV ini atau orang dengan HIV/AIDS positif itu akan melihatkan gejala dalam fase latennya, ya bisa 5 sampai 10 tahun. Nah, Anda lihat di awal-awal ya, RNA itu memang tinggi, tapi kita punya CD4 tinggi. Sehingga dia bisa mengatasi secara, akut untuk tidak menjadi lebih banyak, namun si virus ini tidak bisa mati. Dan pada saat itu kita hanya menyelesaikan gejalanya saja, tapi virusnya tidak selesai. Pada saat fase laten itu fase diam, si virus ini diam. Lihat, angka viral load-nya itu diam. Tapi diam tapi pasti dia semakin lama semakin meningkat. Kalau ini, kenapa ini bisa menurun? Karena pertahanan tubuh imun kita itu masih tinggi. Namun, karakteristik dari virus ini tidak mudah mati. Sehingga yang terjadi adalah si virus itu bisa menurun tapi tidak bisa mati. Nah, so apa yang terjadi? Yang harus kita pikirkan kembali adalah caranya untuk bisa membuat virus ini tetap diam. Nah, ini kan tetap diam. Nah, keberhasilan dari HIV/AIDS ini adalah membuat virus ini tetap diam, seakan-akan dia berlatensi lagi, tidak meningkat. Nah, itulah tugas dari ARV. Nah, kalau seandainya pada orang yang tidak menggunakan ARV, ya, dia ketahuan screeningnya itu sudah 10 tahun. Nah, semakin lama CD4 ini semakin rendah. Ketika CD4-nya rendah, mudah sekali si eee, virus itu membuat menggerogoti, semakin ningkihlah dia, semakin badannya ringkih dan virusnya semakin kuat. Tinggal timbullah simptom di sini. Timbullah infeksi opportunitis di sini. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa infeksi opportunitis itu merupakan infeksi yang timbul akibat dari, eee, turunnya imun, terus banyak dari mikroorganisme yang awalnya itu adalah baik dan menjadi ganas. Karena apa? Kalau di dalam tubuh itu banyak virus kah? Jawabannya iya, di dalam tubuh itu banyak mikroorganisme ya, baik virus, bakteri, kebanyakan itu bakteri baik di dalam tubuh yang membantu pencernaan dan membantu sistem di dalam tubuh kita gitu, baik pertahanan juga, seperti di area vagina juga banyak pertahanan supaya nanti kalau ada yang datang dia yang akan memakan, seperti di pencernaan juga banyak banyak juga bakteri baik, di mulut apalagi bakteri baiknya banyak sekali. Nah, namun jumlah mereka itu diatur oleh imun tubuh. Jadi tidak bisa bertambah banyak. Kalau dia bertambah banyak, timbullah penyakit. Nah, ketika di dalam tubuh itu tidak bisa mengontrol lagi virus, bakteri yang baik di dalam tubuh, artinya dia akan semakin banyak frekuensinya dan timbullah penyakit akibat dari itu. Makanya pasien tersebut diare panjang akibat dari infeksi opportunitis. Pasien tersebut batuk yang terus karena pneumonia, kemudian ada sariawan ya, karena ada bakteri di dalam mulutnya yang memang membuat
karena frekuensinya itu tidak terkontrol akhirnya banyak di dalam tubuh. Nah, di vagina juga begitu, makanya timbullah penyakit-penyakit kelamin. Karena sebenarnya masalahnya, tidak pada bakteri tersebut, tapi jumlahnya yang terlampau banyak. Nah, ini yang kita inginkan adalah orang dengan HIV/AIDS punya virusnya seperti ini, laten dia, tidak banyak tapi dia ada di dalam tubuh. Untuk membuat dia tidak banyak di dalam tubuh, sehingga CD4-nya ini semakin lama semakin meningkat karena proses di dalam tubuhnya itu ditekan. Nah, inilah yang menjadi goals pada pasien-pasien HIV/AIDS. Nah, ini memang itu, obat diresepkan dokter, tapi keberhasilannya tidak hanya pada dokter, makanya butuh yang namanya konseling dan butuh peran dari perawat dan seluruh lapisan masyarakat. Kenapa? Obatnya nggak murah. Obatnya mengalami ketergantungan. Obatnya bisa nanti retensi obat. Obatnya dimakan tapi nggak ada ngaruhnya karena apa? Karena fasenya dia apa ya, bisa dibilang terputus gitu. Nah, itu yang menjadi, perlu kita perhatikan lebih lanjut. Nah, ini ada beberapa jenis antiretroviral, di mana antiretroviral itu ada 3 jenis. Pertama adalah nucleoside reverse transcript inhibitor atau NRTI. Jadi, dia menghambat, inhibitor itu menghambat ya, transkrip itu replikasi, antara RNA tubuh dengan RNA virus. Jadi dia mohon maaf. Jadi dia bekerja di inti sel. Nah, yang kedua itu adalah non-nucleoside reverse transcript inhibitor. Jadi dia tidak bekerja di inti virusnya, inti body dia. Dan ada yang bekerja sebagai protease inhibitornya. Ada 3 jenis ya, 3 jenis, dari kumpulan obat, tapi sebenarnya itu bukan merupakan, eee obat, tapi jenis obatnya gitu. Nah, kita lihat berikutnya. Cara kerja dari NRTI atau double NRTI itu mencegah HIV RNA menjadi HIV DNA. Kenapa? Karena ketika dia menjadi DNA, dia akan melakukan replikasi dengan DNA tubuh. Nah, dampak pertamanya dari NRTI dan double NRTI itu adalah HIV tidak dapat masuk ke tempat pembentukan sel. Ya, yang dampak keduanya HIV tidak dapat menjadi bagian dari sel T. Jadi gini, mungkin kemarin saya melihat ada tayangan di media sosial terkait kepada vaksin, di mana vaksin itu ketika vaksin itu di dalam tubuh ya, itu bisa menjadi bagian ya di dalam tubuh itu sendiri. Nah, vaksin ini sebentar sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi di 2 dampak ini, jadi saya mau jelaskan terkait kepada sistem imun seperti ini. Di dalam sistem imun itu, kita mengenal yang namanya bala tentara. Tentara itu adalah sistem imun. Ketika ada musuh yang datang, ya, untuk musuh yang datang, tentara kita ini akan melawan musuh tersebut sampai musuh itu menyerah dan menjadi bagian di dalam tubuh. Jadi ketika dia menjadi bagian dalam tubuh, dia akan menjadi tentara lagi. Kenapa? Karena dia punya memorial sebagai seorang mantan musuh. Jadi di dalam tubuh itu ada yang namanya, apa ya, virus yang dilemahkan, yang bekerja di dalam tubuh karena sudah dilawan. Jadi virus yang dilemahkan ini apakah sudah mati? Ya sudah mati, tapi dia menjadi bala tentara di dalam tubuh yang mempunyai, memori sebagai seorang virus ya, atau memori sebagai seorang,
musuh. Jadi ketika musuhnya sama, dia akan cepat untuk bisa melawan virus tersebut. Nah, itu adalah mekanisme dasar dari vaksin. Mungkin beberapa yang sudah ada di tayangan di media sosial gimana, vaksin Sinovac itu bekerja dengan menjadi bagian di dalam tubuh ketika dia ada virus corona datang, dia sudah mengenali virus tersebut, dia akan langsung menghajar virus tersebut. Nah, jadi harus jadi bagian dalam tubuh dulu untuk bisa menggerogoti tubuh sini gitu. Jadi ketika dia bisa bereplikasi dan bisa, menjadi bagian dari sel T, jadi dari imun tubuh itu ada namanya sel T dan sel B. Jadi sel T ini adalah bagian dari limfosit dan teman-teman. Jadi nanti sel B mempunyai bagian yang tersendiri lagi dari imunoglobulin. Jadi, yang diserang ini adalah sel T. Nah, sel T itu bagian-bagian dari sel T itu salah satunya adalah CD4. Nah, si virus ini akan menyerang sel T. Jadi yang diserang tadi virusnya itu langsung punya reseptor ke sel T, yang CD4 yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya corona itu menyerang pada paru ya, saya mungkin menganalogikan corona karena sering banget ini tayang di media-media sosial. Jadi kalau corona itu menyerang paru dan menyerang laring karena ada reseptor di situ. Nah, sama dengan ini reseptornya berada pada sistem kekebalan tubuh tepatnya di sel T. Jadi sel T-nya lama-kelamaan itu akan jadi mati gitu. Nah, cara kerjanya dari, obat retrovirus ini adalah jangan sampai menjadi bagian dari sel T. Kenapa? Kalau sudah menjadi bagian dari sel T, berarti sel T ini sudah mampu dilumpuhkan dari virus. Kalau virus-virus yang lain, dia dilumpuhkan oleh sistem pergerakan tubuh. Tapi kalau silus HIV ini, kalau dia yang menang, dia melumpuhkan sistem kekebalan tubuh. Jadi artinya ketika sudah dilumpuhkan, virus yang lain itu bisa masuk atau virus ini akan berkembang biak. Nah, itulah kejamnya dari HIV/AIDS. Ya, karena dia menyerang tentara kita dan tentara itu bagian dari virus. Biasanya tentara kita itu menyerang dan bagian dari tubuh, sekarang berkebalikan, ya. Nah, itu berakumulasi terus-menerus yang akan menyebabkan masalah terkait kepada, imun tubuh dan terkait kepada infeksi, ya. Jadi HIV ini sama dengan mematikan si pasien inangnya itu perlahan-lahan. Ya, perlahan tapi pasti dikasih lagi, masuk lagi virus satu, dia menderita lagi virus tersebut, masuk bakteri satu, menderita bakteri tersebut sampai lama-kelamaan habis ya. Begitu kejamnya virus ini. Ya, dan tidak tahu mengapa saya percaya bahwa virus ini adalah konspirasi dari kerjaan para ilmuwan-ilmuwan juga gitu. Sama halnya dengan COVID, nggak tahu kenapa bagi saya jadi pintar itu baik ya, tapi pintar itu harus pakai punya hati nurani, karena banyak kepintaran itu yang dijadikan alat untuk melakukan sesuatu yang memang tidak manusiawi, itu entah apa alasan di belakangnya, tapi saya percaya bahwa ini bagian dari kerjaan para ilmuwan. Nah, kalau kerja dari protease inhibitor itu adalah ketika bagian DNA virus tidak dapat dipotong menjadi bagian kecil-kecil. Jadi kalau sudah menjadi DNA, dia sudah bereplikasi menjadi DNA, ya kemudian habis itu dia terpecah menjadi 2, dia terpotong menjadi 2. Artinya dia membelah untuk menjadi bagian kecil dari virus-virus. Jadi protein inhibitor gunanya supaya jangan sampai terjadi pembelahan sel. Kalau terjadi pembelahan sel berarti terjadi pembentukan benar-benar pembentukan inang baru, itu virus baru. Jadi tidak dampak pertamanya adalah HIV tidak dapat menyusun tubuhnya, yang kedua adalah tidak terbentuk virus-virus baru. Nah, itulah yang kita harapkan dari protease inhibitor. Nah, ini contoh obat-obat ARV. Anda coba lihat sebanyak ini obatnya dan kerja dari dokter adalah untuk membuat suatu komposisi yang pas dari NRTI, double NRTI, dan PI. Jadi, apakah nanti zidofudin dia akan kombinasi dengan nevirapin, dia akan kombinasi dengan idinavir, atau dia dapat 2 zidofudin dan lamivudin, 1 sukinavir ya Nah, hal-hal yang ini yang akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari,
apa ya, kerja dari teman-teman, dokter dengan teman-teman farmakologi gitu. Jadi yang dia akan menyusun obat-obat ini menjadi satu rangkaian yang akan diminum sehari-hari oleh pasien HIV/AIDS. Jadi pasien HIV bisa dapat 2 obat, 3 obat ya, dan obat tersebut diminumnya setiap hari, tidak boleh putus. Jadi kalau dia putus, kemungkinan resistensinya obat tersebut akan tinggi dan kemudian pasien akan minum obat yang harus dibeli. Tidak dibeli aja itu, dampaknya luar biasa apalagi dibeli. Kalau di Indonesia obat-obat ini dibiayai oleh negara, sebagian besar dibiayai oleh negara. Nah, kalau seandainya dia resistensi, nah kita takutkan adalah memang dia tidak bisa lagi minum obat yang dibiayai negara. Dan kalau memang dia tidak mempunyai uang lebih lanjut, ya bisa dibilang ujungnya adalah proses kematian yang lebih cepat. Nah, manfaat dari ARV adalah kita sama-sama bilang tadi ya, kita sama-sama belajar bahwa HIV ini tidak bisa disembuhkan. Yang bisa dilakukan adalah untuk mengontrol si virus supaya dalam kondisi laten. Jadi dia tidak menyebabkan CD4 tadi nurun, dia dalam kondisi laten. Kondisi tenang ya. Terus kemudian ketika dia kondisi tenang, infeksi opportunities tenang. Si tubuh dapat terhindar dari malah bahaya karena dalam posisi CD4 masih baik. Dia masih membuat tubuh ini menjadi tidak sebagai tempat ya atau rumah dari banyaknya virus dan banyaknya bakteri. Nah, mengurangi viral load-nya sehingga CD4-nya meningkat, infeksi opportunities-nya tercover, memperbaiki kualitas hidup dan mempanjang hidup. Jadi bisa hidup bertahun-tahun, berpuluh tahun kalau seandainya dia bisa dengan terapi ARV yang baik, gitu. Nah, ini meningkatkan pertahanan tubuh. Kenapa? Tadi yang kita inginkan adalah CD4-nya tetap meningkat, mencegah penularan HIV dari ibu ke anak, menurunkan biaya perawatan IO. Tadi kalau dia tidak sebagai, rumah dari para virus dan bakteri, otomatis dia terhindar dari manifestasi akibat dari virus dan bakteri tersebut. Dan meningkatkan produktivitas ODA. Jadi ODA masih bisa bekerja, ya dia masih bisa berkarya gitu, walaupun dia sebagai seorang, pengidap HIV positif. Nah, ini contoh klasifikasi ya sistem dari, eee, bisa dibilang HIV, jadi dia sudah dalam kondisi klinikal kategori berapa, apakah A, B, atau C. Maksudnya kalau CD4-nya itu masih lebih dari 500, dia dalam kondisi dia itu simptomatik HIV, nah makanya kondisinya A1. A ini artinya simptomatik, dia bisa dibilang, eee, sudah ada simptom tapi masih sedikit gejalanya. Nah, ini bergejala banget yang B ya. Kalau yang C ini udah dalam kondisi AIDS. Kalau AIDS itu berarti kumpulan gejalanya sudah mulai nampak. Kalau simptomatik itu masih dalam satu kumpulan gejala yang belum terakumulasi banyak. Kalau AIDS itu sudah terakumulasi banyak. Jadi sekarang pasien itu berada dalam kondisi berapa dan itu biasanya ditentukan oleh viral load. Dan Anda lihat kalau sudah CD4-nya kurang dari 200, indikatornya sudah ada AIDS, ada indikator ini adalah, bisa saya bilang prognosisnya jelek. Kematian sangat menghantui pasien tersebut. Nah, ini WHO clinical staging saya mengulang sedikit ya untuk adult dan adolescent di mana primary infeksi itu pada dasarnya asimptomatik ya. Kemudian kita lihat dari acute retroviral syndrome. Nah, pada saat pas waktu di awal, saya bilang minggu-minggu awal itu kita seperti orang yang sedang lagi kena flu, batuk, demam, kemudian kadang diare, tapi dia sembuh, ya. Jadi kenapa dia sembuh? Tubuhnya masih bagus. Tubuh masih bagus, kompensasi terhadap bakteri masih bagus, jadi makanya masih baguslah badan ini.
Nah, ketika clinical stage 1 bersifat asimptomatik sudah, ya, dia clinical fase laten. Nah, clinical stage 1 ini dia fase laten, tapi virusnya sudah ada dalam tubuh. Nah, sekarang untuk keberhasilan dari si HIV ini, kita harus menemukan orang-orang clinical laten ini, karena dia sudah bisa menyebarkan virus, ya, di fase laten itu dia sudah bisa menyebarkan virus, tapi dia nggak sadar. Nah, pasien-pasien orang klien-klien kita ini yang kita, screening. Bagaimana cara screening-nya? Tidak bisa dipungkiri HIV/AIDS ini merupakan virus yang memang, berasal dari kehidupan-kehidupan yang bebas. Tidak bisa dipungkiri HIV/AIDS merupakan salah satu virus yang memang, eee, tersebar karena kelompok rentan. Ya, kelompok rentan itu siapa aja? Pasien-pasien dengan, gangguan, seksual ya, gangguan disorientasi seksual seperti LGBT, karena biasanya mempunyai pola seksual yang berbeda ya, dan lebih bebas dibanding dengan heteroseksual. Yang kedua adalah kelompok rentan PSK yang heteroseksual, kalau tadi homoseksual ya. Kalau ini adalah heteroseksual yang memang, mempunyai, kalau bisa saya bilang mempunyai, siklus ya, mempunyai, berganti-ganti pasangan ya, kemudian kelompok rentan yang ketiga itu adalah ibu dan anak, makanya ada screening yang dilakukan kepada ibu-ibu hamil yang akan melahirkan apakah HIV-nya positif atau tidak. Yang keempat itu adalah fase-fase, pasien-pasien dengan mendapatkan transfusi ya, mendapatkan transfusi, sering seperti pasien talasemia dan pasien-pasien anemia akibat dari renal. Nah, biasanya kita juga akan cek HIV-nya. Pasien-pasien juga yang akan masuk ke dalam sebuah, apa ya, kegiatan seperti pasien-pasien yang hendak mau dioperasi, pasien-pasien yang hendak mau di-HD, itu biasanya di-screening dulu. Maknanya di-screening ini selain untuk menghindari penyebaran dan sebagai salah satu precaution bagi tenaga kesehatan, juga untuk men-screening orang-orang yang tidak bergejala untuk clinical way-nya gitu. Jadi semakin cepat kita dapatkan pasiennya, kita lakukan itu dia konseling ya, konseling one by one ya, satu-satu untuk mengerti bahwa kondisinya sekarang adalah pasien HIV, karena biasanya itu rejected-nya lama dan kita harus mendampingi pasien karena harus mendapatkan ARV secepatnya. Tahapan itu berguna untuk supaya pasien tidak masuk ke dalam clinical stage 2. Jadi clinical stage 2 ini sudah masuk ke dalam, eee, manifestasi yang lebih berat. Nah, coba dilihat, beberapa tuh udah ternak-ternak nih, ternak dari herpes zoster dari virus, sudah ternak angulitis cellulitis, ulserasi oral di mulut itu akibat dari beberapa fungi-fungi atau jamur atau bakteri atau beberapa virus yang akan menyebabkan banyak tempat biasanya dikejar itu adalah kulit dahulu karena memang di kulit ini banyak bakteri sebenarnya ya dan dia mudah terpapar bakteri, makanya dia mengejar bagian-bagian superficial dahulu, gitu. Nah, recurrent respiratory infection. Jadi mulai ada sinusitis, tonsilitis, otitis media, faringitis. Nah, itu terlihat di stage 2. Kalau kita bisa ketemu dia di stage 1, ketika dia ada ARV harapan kita nggak masuk clinical stage 2. Nah, ketika dia sudah clinical stage 2, ini biasanya langsung diperiksa HIV-nya. Nah, HIV-nya diperiksa. Nah, kemungkinan tahu itu dia ada di clinical 2 karena dia sudah punya simptomen. Ya, sudah ada simptomnya. Jadi itu kita bisa lakukan pemeriksaan yang kedua. Harapannya ketika ketemu clinical stage 2, harapannya itu jangan sampai ke stage 3. Karena stage 3 ini adalah bagian yang bisa dibilang yang berat ya, sudah mulai sangat berat. Sudah mulai ada Heri-Leukoplakia, ada TB. Di Indonesia itu TB dan HIV sangat erat kaitannya. Karena saya rasa bahwa ini pengaruh, apa ya, angka TB di Indonesia masih tinggi. Anda kalau jalan-jalan ke Jakarta, jangan Jakarta deh, Anda coba jalan-jalan di Samarinda di kelompok tempat-tempat
pemukiman yang padat penduduk ya, saya rasa itu sudah menghalang-halangi Jakarta, jalannya sempit, rumahnya rapat ya, di sekitar Karangmumus itu, mohon maaf kalau ada yang tinggal di sana. Yang kemarin-kemarin yang digusur-gusur itu saya lihat rumahnya itu jaraknya dekat ya, kemudian di Surenata ini aja deh jalannya ke dalam itu udah kayak jalan di Jakarta. Suatu motor aja di dalam itu rumahnya sudah sempit, jarak antara rumah satu rumah kedua itu dekat sekali. Itu adalah tempat yang baik, paling enak untuk eh untuk bakteri TB itu bisa menggerogoti sana. Terus yang kedua saya lihat kalau di Jakarta ada bagian rumah orang yang memang nggak kena cahaya matahari dan itu tempat yang bagus banget buat TB itu hinggap atau bermukim di situ gitu, karena dia paling nggak suka dengan cahaya matahari. Semua bakteri dan virus di saluran napas ya biasanya tidak terlalu suka dengan cahaya matahari. Makanya corona salah satu obatnya adalah Anda berjemur gitu. Nah, itu ketika pasien itu terkena TB kita lihat apakah dia punya tato dan lain-lain itu kita periksa. Ya, kita periksa supaya kita bisa kelihatan pasien ini apakah TB-nya itu merupakan salah satu infeksi opportunities dari HIV-nya. Nah, ini sudah mulai berat hidupnya ya, fever sudah mulai terasa lebih dari 1 bulan, diarrhea juga weight loss juga gitu, dan kemudian ada persisten oral dari kandidasi oral atau thrush di mulut itu atau sariawan besar-besar di mulut itu tidak sembuh dengan kondisi yang sangat lama ya. Kemudian severe presumed bacterial infection dari pneumonia, emphysema, pyomisiosis, bone organ joint infection, meningitis, bakteriemia. Ini salah satu yang bisa kita bilang ini bahaya sudah dalam kondisi yang bahaya. Nah, clinical stage 4 lagi, dah di depan mata itu sudah kematian. Anda coba lihat, ya semuanya sudah berkumpul di sini. Ini. Nah, harapan kita jangan sampai dia masuk ke clinical stage 3 dan 4. Kalau bisa itu dia dalam stage 1 saja yang kita ketemui. Makanya screening di sini sangat dipentingkan kepada tempat-tempat yang memang mempunyai kemungkinan besar pasien kena HIV. Nah, satu lagi yang saya belum belum singgung dari tadi adalah penggunaan jarum suntik atau nafza yang bersamaan. Ini salah satu yang perlu harus kita perhatikan. Nah, sekarang masalahnya adalah kapan dimulaikan ARV. ARV itu dimulai dan sekarang sudah mulai trennya berubah. Kalau dulu itu adalah dan ARV ini pikirannya kalau sudah mulai stage 4 atau stage 3 baru ARV. Bukan. Kita memulai HRV ini merupakan sebuah yang deal sehingga pasien itu harus sadar. Artinya apa? Ini bukan sesuatu obat emergency. Pasien itu harus sadar, kondisinya harus sadar yang kita akan bantu. Kalau dia nggak sadar, kita nggak bisa bantu dan itu menjadi hal yang lebih bermasalah lagi gitu ya. Nah, apakah tren dapat dipercaya 100% bahwa nggak ada obatnya, obat ini HIV itu tidak bisa sembuh? Benar, ya. Terus kemudian dia bisa terkontrol. Nah, itu yang harus kita punya punya settingan bahwa pasien-pasien HIV ini harus bisa berpikir bahwa hidupnya ke depannya itu bisa lebih baik dan bisa menjadi bagian yang bisa memotivasi orang lain kah, bagian yang bisa membuat orang lain mengaca bahwa gue HRV tapi gue masih bisa berkarya. Nah, harusnya seperti itu yang kita tingkatkan ya dengan ARV itu bisa diraih ya. Kriteria yang masih dipakai di lapangan adalah setelah pengobatan IO akut. Jadi pasien-pasien dengan IO tadi itu diperbaiki IO-nya, habis itu baru ARV-nya. Karena kalau IO-nya diperbaiki, ARV-nya diperbaiki, takutnya nanti akan ada interaksi obat gitu. Nah, kalau di lapangan yang masih dipakai adalah semua stadium 4 WHO itu bisa dipakai. Stadium 2 dan 3 bila CD4 kurang dari 200 dan hitung limfosit kurang dari 1.200. Nah, itu dimulailah ARV-nya di sana. Nah, coba kita lihat. Nah, ini apalagi nih HART. Nah, HART ini tadi saya bilang bahwa
kombinasi tadi yang saya bilang tadi bahwa dia nggak bisa dilakukan pemberian satu-satu, dia harus dikombinasi ya, itu bisa kita lakukan. Nah, kombinasi ini yang mempunyai kapasitas dari si dokter dengan si apa namanya, si farmasi gitu. Jadi untuk menentukan kombinasi tersebut, ada yang memang tidak boleh diberikan karena dia TB, ada yang diberikan untuk pasien TB, dan kalau anak kira-kira berikannya sama nggak dengan dewasa gitu, karena terkait kepada sistem yang di anak yang mungkin yang berbeda dengan pasien-pasien dewasa. Tujuan penggunaan dari triple jadi HRT itu apa? Jadi HRT itu adalah kombinasi dari antiretroviral yang diberikan dalam sekaligus. Jadi ada 3 macam oral, apa namanya, ARV yang diberikan dalam sekali waktu dengan, bentuk yang berbeda-beda. Tujuan penggunaan triple ARV atau HARV ini adalah mengurangi jumlah virus sebanyak mungkin dan meningkatkan jumlah CD4 sebanyak mungkin. Jadi tujuannya adalah supaya ada di siklusnya tadi dia bermain di siklus tersebut gitu ya. Jadi dia bermain di siklus tersebut sehingga si CD4 akan semakin meningkat. HIV ini sulit di-stop ya, jadi harus diserang dari berbagai cara untuk mengunda resistensi obat atau obatnya resisten tidak berpengaruh terkait kepada CD4-nya. ARV dimulai ya, ARV dimulai bila kriteria WHO dipenuhi, pasien memiliki motivasi, kemudian diberikan, konseling oleh tenaga yang terlatih, gitu. Terjamin ketersediaan obat, ada obat dan ada dana, ada monitoring lab tersedia. Jadi ARV ini dimulai sebenarnya kriteria WHO-nya harus dipenuhi tadi, kalau stage 2, stage 3 itu berapa, CD4-nya, stage 4 itu semua stage 4 dimulai ARV-nya, setelah IO-nya tertangani, ya pasien juga harus ditanamkan bahwa dia melakukan ARV ini tidak hanya satu kali, tapi jangka panjang. Sehingga, dia harus bisa komitmen terkait kepada penggunaan ARV jangka panjang. Tenaga kesehatan harus ada yang terlatih untuk memberikan terapi obat tersebut. Nah, apakah terapi obat ini diambil di rumah sakit? Bisa diambil rumah sakit dan sudah bisa diambil puskesmas. Dan di puskesmas pun harus ada yang mengkontrol terkait kepada penggunaan obat tersebut. Kenapa? Yang ditakutkan adalah resistensi obat. Kalau resistensi obat, dana yang dibutuhkan akan semakin meningkat. Malahan pasien-pasien yang ARV itu ketika ngambil obat itu dikasih ongkos pulang, karena untuk meningkatkan aware-nya untuk bisa minum obat, gitu. Nah, inilah tugas kita, membuat kepatuhan atau adherence dari si pasien-pasien dengan penggunaan ARV. Jadi pengobatannya seumur hidup, mempengaruhi gaya hidup, dan kita penting sekali kita tanamkan bahwa pasien tersebut masih punya masa depan yang kita lakukan nanti FGD ya, focus group discussion dengan pasien-pasien baru dengan pasien lama, saling sharing antara mereka yang mempunyai apa ya, nasib yang sama, yang saling memotivasi supaya dia termotivasi untuk lebih bisa sehat dan ARV-nya jalan. Ketika ARV jalan, dia melihat kan bahwa saya nggak masalah sekarang saya punya anak dan anak saya tidak tidak HIV dan itu menjadi salah satu motivasi. Nah, itu tugasnya perawat kita itu. Tugasnya kita itu membangun adherence-nya. Bagaimana cara kita meningkatkan motivasi perawatnya, motivasi dari pasiennya, motivasi dari LSM-LSM ya, orang yang di sekitar Oda yang membantu Oda ini untuk bisa bangkit dan bisa visionaris ke depan gitu. Nah, itu adalah salah satu yang kita lakukan. Nah, kita butuhkan penguatan ini supaya ARV-nya jalan sehingga tidak terjadi resistensi. Kenapa? Terjadi mutasi-mutasi virus. Virusnya harusnya bisa ditekan, akhirnya virusnya itu menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan akhirnya menjadi virus yang tidak bisa ditanggulangi dengan si HIV itu. Nah, inilah tugasnya kita nih, ini tugasnya kita. Nah, penyebab dari resistensi, jadi rendahnya kadar ARV di dalam darah. Kenapa? Tadi dia terlambat mulai HIV-nya, mulai apa namanya, mulai untuk pengobatannya.
Nah, salah dosis, tidak teratur minum obat, terjadilah resistensi. Mutasi alamiah. Nah, mutasi alamiah ini nggak bisa kita lakukan ya, tak bisa kita inikan. Kemudian replikasi kadang virus, kemudian virusnya itu menjadi virus baru tapi jadinya error. Jadi mutasi alamiah tidak terlalu, berbahaya sebenarnya, tapi itu bisa terjadi dan maknanya tinggi. Mutasi dan pemberian HRT, jadi saat noda dengan HRT virus mengalami mutasi, itu berbahaya karena mutasi, membentuk virus yang paling kuat. Jadi makanya memang kita haruskan konsekuensi dan konsistensi dari, sekitaran ODA dan ODA sendiri, keluarga dan lain-lain untuk menunjang pengobatan dari ARV. Interaksi ORV dengan makanan ya, jadi perhatikan label obat ARV, kemudian hindari intake makanan yang berminyak dan berlemak saat mendapatkan terapi FVV-nya. Kan banyak nih terapinya. Nah, kita itu menjadi salah satu tugasnya kita untuk membuat terapi ini menjadi, maksimal dengan cara mengkontrol yang dapat mengurangi interaksi obatnya. Nah, bantuan untuk kepatuhan pasien ARV, jadi bisa tambah ya, kita bisa dengan pill chart. Jadi pill chart itu hari ini sudah minum obat belum, ada pill box, yang pill box-nya itu kita buat hari Senin sampai Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu, ketika dia tidak minum, ya kelihatan kalau ada bolong di sana. Atau alarm watch, setiap kapan dia harus minum obat. Nah, itu bisa kita bantu untuk kepatuhan pasien. Nah, tidak lupa bahwa ada friend helper, support group, home visit, dan dukungan finansial. Nah, maka saya bilang tadi di beberapa kota yang memang concern dengan HIV, salah satunya Jakarta, ketika dia ngambil HRV biasanya kita kasih ongkos untuk pulang gitu. Ini contoh pill chart ya. Jadi obatnya kapan saja diminum, pagi sore itu ya dia mempunyai apa ya, untuk bisa ngisi. Kalau zaman dulu kan begini, kalau zaman sekarang kan masih ada aplikasi ya, jadi dia bisa langsung isi di aplikasinya. Nah, ini contoh, dari pill chart ya. Dia yang azithromycin dia makan 3 kali, kemudian 3 TC dia makan 1, NVP dia makan 1 kali sehari. Nah, ini contoh dari pill chart. Nah, efek samping dari ARV tidak nyaman, tapi tidak terlalu berbahaya. Jadi potensi sering pada bulan-bulan pertama pemberian ARV dan lama-kelamaan dia juga akan terbiasa dengan efek tersebut. Biasanya mual ya, jadi kayak gini, ada mual, muntah, rasa lelah, ruam kulit, gangguan tidur, kemudian ada efek, sensitif seperti depresi dan kok sering mimpi buruk gitu, ada baal dan kesemutan, kemudian ada, lipodystrofi atau atrofi dari beberapa lemak-lemak di tubuh. Nah, kebanyakan tuh lemak di muka gitu. Nah, biasanya kelihatan tuh orang-orang dengan, ARV, orang-orang dengan, apa ya, HIV biasanya mukanya tuh lebih cenderung tirus ya, nanti ada gambarnya kalau nggak salah saya akan kasih. Kemudian ada sakit kepala. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan tentang ARV, bagaimana jika saya lupa minum obat? Dapatkah saya meminum obat tradisional saat meminum ARV? Haruskah pasien tetap menggunakan kondom saat berhubungan jika minum ARV? Dan bagaimana penyimpanan obat gitu ya. Jadi, lupa minum obat ya, kita akan melanjutkan di hari berikutnya gitu ya. Kemudian minuman tradisional boleh, tapi tidak kita harus lihat lagi bahwa, ARV tersebut berinteraksi nggak dengan obat ARV yang diberikan. Kalau pakai kondom silahkan dipakai kondomnya, ya. Jadi kondom tetap kita gunakan ya walaupun ARV karena tadi ARV tidak membunuh, tapi membuat dia, tenang. Jadi kalau seandainya kita pakai kondom malahan akan mengurangi, transmisi kepada pasangan kita gitu. Penyimpanan obat, nah kaji, peran perawat dalam kepatuhan ARV adalah kaji kesiapan, makanya di awal-awal kita harus kaji kesiapan mereka, dan yang harus kita ketahui itu adalah mereka harus mempunyai, apa ya, mempunyai kesiapan untuk memulai ARV, karena ARV ini nggak main-main, makanya harus ada konseling, VCT, ya, ada konseling yang memang digunakan untuk kesiapan ARV pada pasien dan salah satunya adalah
konseling dari VCT yang ada yang Pak Suwanto kasih waktu tempo hari. Monitor dan evaluasi kepatuhan berkala, intervensi perawatan berdasarkan masalah yang muncul, pemberian informasi dan teknik spesifik pada pengobatan ARV dan efek samping. Nah, inilah yang kita harus menjadi pertanyaan terus, apakah Anda sudah kompeten dalam tindakan kolaborasi dan pengobatan ARV-ODA, sehingga kita mempunyai peranan terkait kepada apa ya, bisa terkait kepada pemberian ARV ini supaya tujuannya sama. Jadi seluruh eee, pelayanan kesehatan mempunyai tujuan yang sama terkait kepada pengobatan ARV ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sebentar.